Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali dengan saya Imam Teguh dan manajemen Klinik Hati. Masih ketemu pula kita di podcastnya Klinik Hati. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, baik mungkin di dalam negeri maupun luar negeri, di hari ini kita akan membagikan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa, yaitu tentang muda berkarya, muda sukses, muda luar biasa. Para sahabat sekalian, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Dia masih muda, tapi dia sudah menjadi pengusaha yang sukses. Dan ini pastinya perlu kita pastikan bahwa ini adalah putra daerah, putra Kabupaten Cilacap, putra Indonesia. Dan inilah kehebatan beliau yang menjadi pengusaha muda, pengusaha yang sukses. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung bertatap muka dan kita bedah semuanya. Siapakah beliau? Beliau adalah Kang Mas, atau saya bilang Mas Firman. Ya. Baik, Assalamualaikum Mas Firman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Mas Firman ya. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong nih Mas Firman sendiri umurnya masih muda sekali ya kalau iya, sebenarnya. Masih 22 tahun. 22 tahun iya. Ya. Masya Allah 22 tahun ya. Saya 22 tahun dulu masih ya sudah bekerja sih. Sudah bekerja. Dulu saya lulusan 21 tahun itu lulusan di penerbangan, 22 tahunnya sudah bekerja di dunia penerbangan. Dan ini alhamdulillah 22 tahun tapi sudah menjadi pengusaha sukses. Nah ini Masya Allah ya. Nah 22 tahun mungkin di luaran sana mereka pada bersantai-santai, slow, tidak ada kepinginan untuk berkarya dan sebagainya. Termasuk kayak kameramen saya ini juga salah satunya. Itu udah luar biasa malesnya. Masya Allah jangan ditiru. Ini yang ditiru ini yang seperti ini nih. Yang sangat luar biasa ya. Ini kameramen saya senangnya kayak gitu, dia malas-malasan. Naudzubillah min dzalik, jangan ditiru. Susah. Itu di luar negeri, dalam negeri jangan ada yang niru sama kameramen saya. Naudzubillah min dzalik dia ya. Para sahabat sekalian, di sini yang perlu kita contoh adalah Mas Firman. Masih muda, belia, belum punya pasangan tapi dia udah sukses ya. Beda dengan kameramen saya yang senangnya pacaran tok ya. Tidak ada karirnya. Masya Allah. Udah bergibah nih pagi-pagi ya. Baik, kita akan bedah lagi kehebatannya Mas Firman. Mas Firman untuk saat ini dengan usaha yang sangat luar biasa ini, ya Mas Firman sendiri, gimana sih ceritanya awal mulanya? Monggo diceritakan kok bisa sampai terbersit untuk usaha yang sampai saat ini jadi booming ya. Iya sih. Iya, itu sebenarnya cuma warung biasa ya. Iya, yang betul. dari orang tua. Cuma jualan jajan, es, terus bahan-bahan pokok lah. Gak ada kepikiran buat bikin angkringan kayak gini dulu. Iya. Terus cari-cari kerja susah sana sini. Pernah jadi kuli juga sih. Oh gitu ya. Iya. Oh Masya Allah. Iya. Lulus sekolah itu. Terus nyari kerja gagal. Alhamdulillah kerja di Karawang kan merantau 2 tahun. 2 tahun di Karawang. Iya. Oh iya. Sekarang berarti 2 tahun. Di Karawang itu sempat bekerja di pabrik atau di apa? Di pabrik iya. Ya. Masya Allah. Terus habis dari kerja dari pabrik itu sempat jadi pengangguran berarti ya? Pengangguran ya. Sebulan. Iya. Oh berarti luar biasa ya sahabat. Ini 1 bulan itu jadi jualan anggur nih ya. Anggur-angguran. Anggur-angguran Masya Allah ya. Sama nih dengan kameramen saya sama juga seperti itu. Kameramen saya juga pengangguran itu. Pengangguran. Kalau saya dulu sempat jadi pejabat pengangguran Jawa Barat. Ini pengangguran juga tapi pejateng pengangguran Jawa Tengah ya. Ya baik, waktu 1 bulan ini sampai terinspirasi apa gitu mungkin ya. Sehingga sampai terpikirkan udahlah saya akan bikin warung kamtis gitu ya, mungkin kepikiran seperti itu. Itu sih bukan bikin warung kamtis, kayak upgrade lah, kayak di gimana sih ini warung biar beda kayak dulu loh. Iya. Yang dimajuin lagi gitu.
Di-upgrade ya. Iya, di-upgrade. Iya. Bagusin lagi lah. Iya. Juga bantu orang tua. Itu. Iya. Ini warungnya kenapa sih disebut dengan Kamtis kayak gitu? Kamtis itu apa sih artinya? Kamtis itu dan artinya kami tidak sendiri. Kami tidak sendiri. Iya, Kamtis itu kami tidak sendiri ya. Dari fan ya Endang Sukamti lah. Itu kan pada suka. Itu udah lama dari tahun berapa ya? Tahunnya Mas Dani 2010-an. Itu lama juga warung ya. Biasa. Belum kayak sekarang. Iya. Iya, terus terinspirasi dulu, mungkin sambil jalan ya, terus terinspirasi, oh ini dikasih kayak lampu-lampu atau apa, itu lihat di mungkin teman-teman yang sudah pada sukses atau mungkin di Karawang sendiri mungkin lihat, oh ini kalau kafe-kafe itu seperti ini, dikasih lampu, dikasih apa, penerangan yang redup, dikasih musik segala dan sebagainya. Itu kepikiran seperti itu gimana itu ceritanya? Kayak lagi jalan aja. Oh, sambil jalan ya? Iya, sambil jalan. Awalnya nggak kepikiran, cuma buka-buka warung lah. Yang iseng, biar nongkrongnya bermanfaat. Iya. Terus bikin, ya sering nongkrong-nongkrong juga di tempat lain sih. Oh ini bagus. Mungkin bagus kalau diterapin juga. Oh. Berarti nongkrong tapi sambil mikir ya. Iya, sambil ngapain ini kayak gitu ya. Nih Masya Allah ya. Nongkrongnya orang yang kreativitas itu tetap beda dengan nongkrongnya orang-orang yang biasa-biasa saja ya. Kalau nongkrongnya orang yang kreativitas itu nongkrongnya biasanya membawa ada gambaran nih, oh saya harus ngapain ya. Harus seperti apa ya, usaha apa ini yang bisa maju dan sebagainya ya. Ini salah satunya beliau Mas Firman ya. Itu sampai terpikirkan sampai saat ini saya itu ngundang beliau ini untuk menjadi podcast hari ini ya. Itu saya udah jadwalnya udah lama dikasih waktu hari Selasa gitu ya. Kalau Selasa saya bisa, hari-hari yang lain mohon maaf saya sibuk. Masya Allah. Nyunduki sih. Iya ya. Bisa kemana-mana itu. Iya. Fokus lah ya, fokus ya. Shopping ke pasar itu. Oh iya. Shopping belanja di pasar untuk ini ya, untuk persiapan untuk jualan. Ya, termasuk pembantaian dan sebagainya. Pembantaian. Nah, aktivitas seperti itu Mas Firman itu sendiri apa dibantu nih sama keluarga atau gimana? Dibantu sih sama ibu, terus sama kakaknya juga ya. Saudara juga itu bantu. Banyak yang nyupport sih. Iya, alhamdulillah. Ya para sahabat sekalian, ini sangat luar biasa. Kamtis itu bisa terbentuk sampai saat ini ya. Mungkin Anda sekalian dimanapun Anda berada, khususnya yang Kabupaten Cilacap, rugi sekali nih kalau belum pernah kenal dengan warung Kamtis. Warung yang ada di Jalan Kini Balu, kebetulan masih dekat dengan Klinik Hati. Dan khususnya para sahabat Klinik Hati yang datang ke Klinik Hati yang Cilacap, silakan langsung mampir untuk sore hari datang ke warung Kamtis ya. Ini sangat luar biasa karena memang yang tadi saya sebutin, pemiliknya itu selain murah senyum, ya dia baik hati dan tidak sombong tentunya, enggak kayak kameramen saya. Ya, baik para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ya mungkin kita akan bedah syukur pisan dipelorotin semuanya tentang apa aja nih yang perlu kita ketahui ya, visi misinya dan sebagainya. Baik, itu aja dari saya. Kita lanjutkan. Selanjutnya mungkin kita akan bedah semuanya tentang visi misi Kamtis dan kedepannya harus seperti apa serta gimana cara-cara pemasaran yang akan datang dan sebagainya. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi. Break barusan, iklan barusan karena memang ada salah satu kameramen yang sangat mengganggu kita dan kita lanjutkan kembali para sahabat. Hari ini kita kedatangan yang tamu yang memang sangat luar biasa yang tadi mungkin sudah dibedah dan itu kita akan lanjutkan para sahabat. Apa sih sebenarnya yang membuat warung Kamtis ini dikenal di Kabupaten Cilacap khususnya ya. Ini apa aja nih visi misinya? Mungkin
langsung aja kita tanya-tanya dan kita kalau perlu dipelorotin aja celananya biar tahu nih. Baik. Mari langsung aja kita tanya ke Mas Firman. Mas Firman, sebenarnya apa sih yang membuat Mas Firman itu greget untuk membuat Kamtis ini semakin lebih maju dan semakin lebih menarik daripada yang lain? Monggo Mas Firman. Ya, saya sendiri bingung ya. Iya, Mas Firman biasa seperti itu karena memang baru kali ini di depan kameramen atau di depan ya yang usil seperti dia, jadi biasa di satpos lagi. Biasanya cuma bakar sih. Ini ahli bakar tapi bakarannya jos banget ya. Yeah. Nih kalau saya mungkin punya keahlian bakar-bakar seperti itu, mungkin kalau di Sunda itu kalau saya yang bakar itu tutung ya, tutung itu gosong. Kalau bakar ayam dijamin gosong gitu ya. Nih para sahabat, visi misinya Mas Firman ini sebenarnya baik luar biasa. Ini saya bantu ngobrol nih ya. Jangan ngomong depan kamera. Yang penting bakar aja. Nih Mas Firman, untuk bakar-bakar seperti ini, langsung kebakaran ya. Ya langsung perutnya keruyak-keruyak kayak gitu ya. Langsung lapar. Nah, ada sih keinginan untuk kedepannya ini Mas Firman gimana nih untuk apa warung Kamtis ini, apakah harus meningkat dulu, omsetnya besar dulu, baru ada tujuan untuk buka cabang atau gimana gitu? Sih, itu ada kepikiran buka cabang ya. Iya. Niatnya udah akan buka cabang. Buka cabang. Ya dekat dulu di sini paling. Iya, bagus Mas ya. Biar lebih besar lagi namanya. Betul. Terkenal. Iya. Jadi Kamtis sendiri nanti udah ada rencana nih Mas Firman, syukur pisan kalau memang ini udah besar dan sebagainya akan buka cabang. Siapa tahu cabangnya ada di tempat Anda. Kita bisa secara langsung ya kan, bisa membagikan manfaat buat banyak orang. Ya ini secara langsung tuh kayak tempatnya Mas Firman nih, luar biasa. Tempat yang ditinggalin, mau nggak mau rame, banyak yang dikunjungin, siapa banyak aja banyak yang main betul ya, ngumpul-ngumpul ya. Malah seneng nongkrong ya. Nongkrong tapi nongkrongnya tentunya bermanfaat. Jadi tidak ngumpul-ngumpul yang tidak ada manfaatnya, gibah ngomongin orang ya. Cuma banyak omong tok kayak kameramen saya, tidak. Ini bagus ini, luar biasa. Jarang ngomongnya tapi tepat sasarannya ya. Jadi inilah muda berkarya, muda cerdas, muda luar biasa Mas Firman. Enggak kayak kameramen saya. Baik, Mas Firman, ini saya nanya lagi nih. Mungkin ada visi misinya yang tadi disebutin, yaitu akan membuka cabang dan mungkin berkembang untuk kedepannya dan sebagainya. Nah ini Kamtis sendiri sebenarnya Mas Firman itu bisa berkembang sampai saat ini, itu yang jelas saya yakin gitu, itu berkatnya doa ibu, betul kan? Iya, itu betul, ibu sih. Ibu ya. Yang mikir buat mensupport dan sebagainya itu ibu ya. Yang mikir buat jualan di rumah aja itu ibu. Ibu ya, Masya Allah. Tadinya nggak kepikiran di rumah. Nah. Luar biasa, itulah para sahabat. Ketika saya yakin nih orang-orang yang sukses, dibalik semua orang sukses itu mereka berbakti kepada ibu, dan mereka sebagian besar adalah cinta dan sayang sekali dengan ibunya. Itu luar biasa. Makanya di pemimpin dunia, pemimpin Indonesia, pemimpin partai, pemimpin apapun rata-rata, mereka yang sukses, termasuk pemimpin, pengusaha, CEO dan sebagainya, mereka sangat patuh terhadap ibunya, hormat terhadap ibunya. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kalau memang ibu Anda masih ada kesempatan bagi kita semua untuk cari berkahnya, cari doanya, untuk apa? Untuk bisa sukses seperti Mas Firman ini. Ini luar biasa, berkahnya ibu ya Mas Firman ya. Dan ini kalau boleh tahu nih, Mas Firman kan saat ini sudah banyak yang kenal di Kabupaten Cilacap.
khususnya. Warungnya ya. sih, bukan saya. Warungnya ya. Kalau Mas Firmannya malah nggak terkenal ya? Enggak. Oh iya. Taunya kan tukang bakar. Oh gitu. Bisa aja ya. Luar biasanya itu kayak gitu ya. Walaupun sudah terkenal tuh kamtisnya tuh terkenal, siapa sih yang nggak terkenal? Tapi orangnya nggak tahu. Orangnya malah nggak tahu sama gitu. Kayak mobil saya juga gitu, mobil Klinik Hati itu kalau lewat orang pada kenal semua itu Klinik Hati itu. Yang punya ini nih. Padahal saya lewat jalan kaki itu nggak ada yang nyapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada yang nyapa gitu ya. Yang lebih terkenal malah justru mobilnya gitu loh. Itu sama nih gitu. Ceritanya sama nih ternyata ya. Kamtis juga seperti itu. Kamtis siapa yang nggak kenal ya. Tapi ketika Mas Firman, siapa sih Mas Firman ya gitu, nggak ada yang kenal. Ternyata mikirnya, oh itu mah tukang bakarnya. Baik. Nah, ngomong-ngomong nih, rada menjurus ke depan nih, mohon maaf ini. Nah, omset rata-rata ini, kalau diambil rata-rata per bulannya itu lumayan banget ya. Ya alhamdulillah Ya. lumayan. Bisa buat nabung ya. Memenuhi kebutuhan sehari-hari lah. Bisa. Alhamdulillah tuh. Nah, sahabat bisa buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa ditabung dan ada keinginan untuk buka cabang baru lagi dan alhamdulillah. Ya para sahabat sekalian yang muda nih, yang ngerasa muda tertantang nih harusnya nih. Muda berkarya, muda luar biasa walaupun kata dia, saya mah apa atuh cuma tukang bakar doang ya. Saya punya kenalan juga namanya Pak Agus ya di luaran sana ya. Mohon maaf saya sebutin ini Pak Agus. Beliau sangat muda juga luar biasa, umurnya 32 tahun, berbeda 10 tahun. Itu prosesnya dari umur 19 tahun dia melakukan bersama kayak itu tukang bakar ayam ya. Dan saat ini alhamdulillah yang hadir ke tempatnya beliau itu dari kalangan atas sampai artis sampai itu luar biasa ya. 32 tahun dia sudah menjadi pengusaha ayam bakar yang unik gitu. Dan ini para sahabat, ini ada kesamaan nih, ada kesamaan. Dia punya spesial yang memang saya belum pernah rasain rasa itu di mana aja. Saya alhamdulillah sudah melalang buana, mungkin Indonesia udah diubekin ya. Kecuali ke masuk jalan-jalan setapak mungkin saya belum masuk-masuk ya. Tapi di luar negeri, di luar Jawa, di luar pokoknya Indonesia dan sebagainya insya Allah saya sudah datengin semuanya. Dan uniknya Kamtis ini punya rasa yang berbeda. Apa itu rasanya? Yang berbeda itu apa? Sambelnya. Ya. Ini sambelnya ya, iya. Luar biasa. Itu rahasia ya, nggak boleh disampaikan ya. Rahasia orang ya. Dapur doang yang tahu. Orang dapur doang. Inilah ya, kita harus punya karakter sendiri. Jadi ketika kita memang memiliki karakter, yaitu sambel, ya udah kita tingkatkan sambelnya. Yang lain-lain udah, itu hanya pelengkap aja. Yang nomor satu adalah sambelnya. Dan itu saya rasakan. Saya biasa makan di mana-mana. Dan itu memang berbeda. Ketika Kamtis menyiapkan untuk saya makan ya. Dan itu luar biasanya. Dia dengan hati, dengan senyum kayak gini tetap bakar walaupun mungkin ini tutung apa enggak. Dia mah udah biasa para sahabat. Kalau saya udah dijamin itu kosong. Kalau saya dan sambelnya itu memang jago. Luar biasa. Para sahabat sekalian, nah contoh yang tadi Pak Agus termasuk ini Mas Firman ya. Muda dia berkarya, muda dia luar biasa, muda kerja keras. Kalau ada orang yang tua dia sukses itu udah biasa menurut saya. Tapi kalau orang muda luar biasa itu baru luar biasa. Muda sukses itu baru luar biasa. Kalau orang yang sudah tua udah makan asam garamnya kehidupan dan sebagainya dia sukses, bagi saya itu udah biasa-biasa saja. Ya. Tapi kalau masih muda seperti ini dia berkarya dan sukses itu baru luar biasa. Nah, para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, jadikan ini motivasi untuk diri kita yang hidup mungkin sengsara, yang hidup mungkin sering punya penyakit, yang hidup mungkin apa aja dan sebagainya ya para sahabat sekalian. Ini bisa belajar dari Mas Firman ya. Dia muda tapi luar biasa, dia semangatnya luar biasa, tidak membuang-buang waktu ya, membuang-buang waktu di masa mudanya. Ini Mas Firman yang luar biasa. Baik. Para sahabat sekalian, mungkin Mas Firman memberikan motivasi nih buat para sahabat Klinik Hati podcast. Nah, itu yang biar semangat gimana nih biar seperti Mas Firman bisa sukses dan sebagainya di masa-masa muda.
Silakan ngasih pesan kesan untuk para podcast Klinik Hati untuk sukses seperti Anda. Silakan Mas. Ya mungkin mumpung masih muda ya. Iya. Yeah. Jangan buang-buang waktu lah, cuma main. Apa yang bisa, kelebihan yang dimiliki sendiri-sendiri sih. Pengen apa ya, coba dulu lah biar tahu. Iya. Itu aja ya. Iya. Tuh, kritik sarannya sedikit tapi nunjelep ya. Walaupun sedikit tapi nunjelep itu. Ya, kebisaan kalian walaupun mungkin sedikit tapi ya ada tapinya. Tapi benar-benar kita tekunin dan sebagainya suruh bisa sukses. Betul ya Mas Firman ya? Ya, ini salah satu saran yang sangat luar biasa. Sedikit tapi nunjelep gitu ya. Nih, dicontoh ya. Jangan nyontoh yang aliran sesat. Baik. Mungkin para sahabat sekalian, tuh cengar-cengir lagi kan kameramen saya kan. Itu ngerasa aliran sesat ya para sahabat, mohon maaf ya. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.